Selamat datang di praktikum sistem kontrol analog percobaan keempat. Perkenalkan, nama saya Vincentius Prastia dan rekan saya Kami adalah asisten di praktikum kali ini. Mungkin sebelum memasuki percobaannya, kami jelaskan secara ringkas dulu mengenai praktikum hari ini yang berjudul kriteria kestabilan Nyquist. Jadi kriteria kestabilan Nyquist adalah kriteria kestabilan yang merelasikan respon frekuensi loop di terbuka sistem dengan banyak zero dan pole dari sistem loop tertutup yang terletak di sebelah sumbu kayal kanan bidang S. Kriteria ini sangat berguna dalam teknik kontrol karena kestabilan mutlak sistem loop tertutup dapat ditentukan secara grafis dari kurva respon frekuensi loop terbuka, sehingga tidak perlu lagi mencari kutub-kutub tertutup. Jadi kan biasanya kalau kita mau mencari kestabilan dari suatu sistem itu kan kita cari dulu transfer fungsinya seperti apa, terus kita nanti perhitungkan dulu zero dan pole-nya seperti apa, terus kita analisa berdasarkan letak-letak dari pole dan zero. Tapi keunggulan dari Nyquist ini nantinya dari kalian menginputkan nilai dari masing-masing parameter yang ada di transfer function-nya itu, dia langsung dapat menggambarkan kurva secara grafis, di mana nanti kestabilannya bisa kalian analisa berdasarkan 3 buah kriteria. Di mana 3 buah kriteria itu sebagai berikut. Yang pertama, kurva GC omega tidak mengelilingi titik negatif 1 plus imajiner 0, di mana tidak terdapat pole di sebelah kanan sumbu imajiner. Yang kedua, kurva GC omega mengelilingi titik negatif 1 plus imajiner 0 melawan arah jarum jam, di mana jumlah putaran sama dengan jumlah pole di sebelah kanan sumbu imajiner. Dan yang terakhir, kurva GC omega mengelilingi titik negatif 1 plus imajiner 0 mengelilinginya searah jarum jam. Nah, kalau yang itu, maka langsung dinyatakan bahwa sistemnya tidak stabil. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke bagaimana percobaan keempat ini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka command window, lalu kalian ketik guide. Jadi nanti setelah kalian ketik guide di command window akan muncul guide quick start. Jadi guide quick start ini untuk membuat GUI. Jadi di sini tuh ada beberapa opsi, nanti kalian pilih yang blank GUI aja. Kemudian nanti kalian pilih kalian mau menyimpannya di mana. Bisa di rename. Kemudian karena ini untuk GUI jadi biasanya kalau MATLAB kan .m. Nah, kalau ini karena GUI jadinya .fig atau .figure. Terus kalian klik OK. Jadi nanti setelah kalian klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu ini adalah GUI yang masih blank, dan di sini ada beberapa tools yang bisa kalian pakai untuk mengisinya. Nanti kalian bisa baca sendiri manfaat dari masing-masing tools, tapi yang akan kita gunakan di percobaan kali ini adalah yang pertama push button, kemudian kita akan pakai edit text, kemudian static text, kemudian axis, dan yang terakhir panel. Jadi untuk yang pertama kita tulis judulnya dulu, jadi kita pakai yang static text. Ini untuk yang dicontohkan akan dibuat sederhana saja dan cepat saja supaya mempersingkat waktu, tapi teman-teman nanti bisa bikin yang lebih bagus. Jadi kalau kalian double klik itu nanti akan muncul inspektor. Di sana sini ada beberapa setting. Yang pertama ini saya mau nyeting fontnya dulu jadi lebih besar. Kemudian kalau mau dibikin bold juga bisa. Kemudian kalau mau ganti tulisan, kalian cari di sini yang tulisannya ini. Stringnya ada tulisan static text. Nah, ini kita ganti jadi judul percobaan. Percobaan 4 Nyquist. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita membuat panel. Karena di sini nantinya akan ada inputan, maka ini namanya adalah input panel. Kemudian dari input panel ini yang mau kita buat adalah 6 buah parameter. Jadi kita bikin static text-nya lagi, kita bikin 6. Kopas saja langsung bisa. Buah.
Kemudian untuk yang edit text-nya juga 6 buah. Jadi perbedaan antara edit text dan static text itu sebenarnya untuk yang static text itu untuk menampilkan tulisan saja, tapi kalau edit text itu bisa kita ganti-ganti ketika kita mengakses GUI. Jadi nanti bisa sebagai inputan. Sementara kalau nanti mau mengeluarkan hasil perhitungan atau apa, kita nanti pakainya static text-nya. Ini sudah 6, kemudian kita ganti isinya. Yang pertama ini diganti jadi K atau gain. Kemudian ini kita ganti jadi A, parameter A. Kemudian parameter B, kemudian parameter C, parameter D, dan parameter E. Kemudian dari sini, karena nantinya kita dari parameter yang akan mendapatkan suatu transfer function, makanya kita bikin satu teks lagi untuk menampilkannya. Di sini punya saya dikasih nama teks 9. Jadi nanti teman-teman cek punya teman-teman apa untuk mengaksesnya. Nanti untuk pengaksesan bisa dilihat di program MATLAB-nya setelah ini. Kemudian yang selanjutnya kita bikin axis. Jadi ini adalah uh, diagram untuk menampilkan grafik. Kita bikin dua. Yang pertama ini untuk menampilkan Nyquist, dan yang kedua untuk menampilkan step-nya, sinyal step. Kemudian untuk mengaksesnya kita gunakan push button. Jadi dua buah push button. Yang pertama ini adalah push button untuk Nyquist, dan yang kedua untuk push button untuk menampilkan step-nya. Untuk tampilan dari GUI-nya nanti seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai kalian setting, jangan lupa untuk yang edit text dan static text ini kita kosongin. Karena ini nantinya yang akan diisi jadi angka-angka. Begitu juga yang static text. Oke. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Minimalnya seperti ini nanti, tapi untuk punya teman-teman bisa kalian edit lagi supaya lebih bagus dan supaya lebih rapi juga. Kemudian kalau sudah selesai, kalian klik ini, run feature. Kemudian ini ada kalimat kalau figur ini akan langsung berubah menjadi MATLAB code, terus kalian yes aja. Nah, ini tampilannya nanti yang akan kalian pakai untuk memasukkan nilai-nilai parameter. Dibiarkan saja dulu. Sekarang kalian edit di bagian program yang ada di MATLAB-nya dulu. Jadi di sini itu ada program secara otomatis langsung tercompile nanti mengenai semua komponen yang kalian masukin ke GUI-nya. Jadi kan kalian masukin objek-objek seperti push button, edit text, kemudian ada teks yang statis dan lain-lain. Nah, itu ada di sini yang edit 1, ini tuh edit box 1, kemudian edit box 2 dan seterusnya. Kalian carilah yang push button 1 dan push button 2 karena ini yang akan kalian program. Program yang pertama ini karena tadi kita definisikan yang pertama itu untuk Nyquist. Jadi kalian pencet langsung saja di push button 1, kalian ketik programnya seperti yang dicontohkan. Jadi akses itu tadi untuk mengakses si tabel diagramnya,
tadi kita pakai access 1 untuk menampilkan yang Nyquist, kemudian CLA ini untuk menampilkan hasilnya. Karena kalau misalnya kita sudah pernah pakai 1 kali, jadi secara otomatis ini nanti programnya akan mereset tampilannya dulu. Jadi dikosongkan baru nanti diisi ke hasil pemberian parameter yang kedua. Selanjutnya kita pakai namanya str atau string to number. Jadi kita ubah dari yang tadi kita input itu string, kita ubah jadi number. Kemudian kalian ketik parameter yang ada tadi di dalam GUI kalian. Jadi kalau tadi kan GUI ku langsung diurutkan, jadi tidak perlu diedit, langsung namanya akan sesuai. Namanya langsung urut edit 1 sampai dengan edit 5. Nanti kalau punya kalian mengalami error atau apa, kalian cek saja tag-nya udah benar atau belum. Kalau memang belum, nanti bisa disesuaikan ke dalam programnya, kemudian dicoba di-run lagi. Ini untuk semua parameter kalian akses semua. Kalau males dikopas saja. Terus tinggal kita ganti, guys. Kalian kopas sampai kemudian nanti diganti semua sesuai dengan ini. Oh, ini ada yang salah. Oke, terus selanjutnya kalian pakai untuk membuat transfer function itu kan ada yang di atas ada 6. Langsung kita pakai ini yang parameter A otomatis di numerator. Kemudian untuk denumeratornya susunannya itu dari parameter yang lain yaitu B, B, C, D, E. Itu nanti otomatis seperti biasa nanti langsung jadi pangkat 2, berarti ini langsung dari order 3. B-nya nanti S pangkat 3, C-nya pangkat 2, D pangkat 1, E pangkat 0. Kemudian karena tadi kita pakai gain atau K, jadi langsung saja numeratornya di sini kita definisiin jadi nom, tapi M-nya 2, terus kita kaliin sama numerator yang di awal atau parameter A. Setelah itu kalian panggil fungsi Nyquist dan kalian panggil fungsinya. Ini sebenarnya bebas mau kalian kasih nama apa. Kemudian kalian set yang terakhir ini untuk menampilkan hasil functionnya di teksnya. Teksnya tadi teks berapa? Kalau punya aku tadi teks 9, punya teman-teman nanti bisa dicek teksnya sama atau enggak. Ya, untuk program yang pertama kayak gini, ini untuk yang menampilkan diagram Nyquist-nya. Kemudian yang kedua itu untuk menampilkan diagram yang step. Jadi kalian akses untuk function yang kedua, kemudian kalian kopas dulu aja untuk masterannya yang dari Nyquist. Kemudian kalian tinggal ubah parameternya. Yang pertama aksesnya, supaya nanti yang diakses adalah diagram yang kedua. Kemudian sama, resetnya sama. Kemudian parameternya juga sama. Yang berbeda di sini cuma nanti untuk numeratornya kalian ubah supaya nanti tidak bertumpuk dengan parameter yang ada di Nyquist. Kemudian Nyquist-nya kalian hapus. Terus kalian, karena di sini kita maunya membuat step, jadi pakainya functionnya. Kita bikin transfer function atau TF biasa, terus numerator dibagi denumerator. Kemudian yang mau kita tampilkan tadi step. Untuk yang ini tidak usah, karena tadi sudah ditampilkan oleh function yang punya Nyquist. Jadi kurang lebih seperti itu untuk programnya. Jadi yang pertama tadi untuk Nyquist, jadi pakai Nyquist function. Yang kedua untuk step, jadi pakainya step. Kemudian kalau sudah, kalian run.
Oh, ternyata ini ada yang tipe, guys. Misalnya ini kurang sama dengan sama kurang function. Ya, bikin transfer function biasa pakai numerator per numerator, kayaknya kurungnya yang biasa, guys. Terus kalian kopas aja. Oh, yang ini sudah. Oke, sudah. Coba kalian run. Jadi nanti kalau di run akan muncul GUI yang tadi sudah dibuat. Kemudian silahkan nanti teman-teman isi untuk semua parameternya dari gain A, B, C, D, E. Untuk A ini numerator, B sampai E ini denumeratornya. Ini salah satu contoh saja. Nanti untuk angka yang dipakai saat praktikum itu nanti disesuaikan dengan ketentuan yang diberikan saat praktikum. Terus nanti kalau kita klik Nyquist tadi, akan muncul bentuk dari diagram Nyquist dari persamaan transfer function yang tadi kita buat. Nah, jadi di sini udah ada K-nya karena G-nya 1, maka 1 dikali 17 untuk numeratornya itu 17. Kemudian yang B untuk orde 3-nya, orde 2, orde 1, orde 0, kemudian terbentuk transfer function. Dan nantinya dari diagram ini teman-teman kalau mau cek nilai-nilainya bisa diklik untuk memberikan titik, bisa digeser juga. Nah, terus nanti teman-teman bisa melakukan analisa apakah fungsi ini merupakan fungsi yang stabil melalui 3 kriteria yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian untuk yang step, diklik saja untuk push button yang stepnya, kemudian nanti akan muncul step responnya seperti apa. Ini juga nanti bisa teman-teman analisa apakah kira-kira sistem ini stabil atau tidak dari keluarannya. Jadi mungkin untuk percobaan keempat praktikum SKA-nya seperti ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ketika memberikan materi ataupun memberi contoh. Dan apabila nantinya ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan saja ke saya atau ke Mas Mikael. Kemudian untuk ketentuan-ketentuan lain akan dijelaskan ketika praktikum. Mungkin sekian untuk percobaan 4, yaitu praktikum Nyquist. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.